Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian semua, kita mau mulai ibadah acara Natal, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat bagi kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Bapa, sampai saat ini kami masih bisa beribadah merayakan Natal. Kami yakin dan percaya semua ini karena mujizat Tuhan masih ada, Tuhan. Mujizat Natal masih ada bagi kami semua. Karena anugerah pertolongan-Mu Bapa, sepanjang tahun 2020 Tuhan memimpin hidup kami Tuhan hingga akhir tahun 2020 ini dan akan memasuki tahun 2021. Urapi hamba-Mu Pastor Levi Samudro Supit yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga kami semua yang melayani Engkau Bapa. Biar firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu Pastor Levi akan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan Bapa. Tutup bungkus ibadah ini Lukas dalam Yesus. Urapi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Semua kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami kembalikan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Victorious Woman, apa kabarnya? Saya bisa lihat tangan-tangan, lambaikan tangan saudara. Shalom semuanya. God is good all the time. And all the time, God is good. Beri kemuliaan kepada Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi, hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita, dimanapun kita berada, pasti akan mengalami hadirat kemuliaan Tuhan. Siapkan hati, hari ini kita akan diberkati oleh Pastor Levi Samudro Supit yang tidak asing bagi kita semua. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita ke the next level. Karena itu mari kita semangat dan akan ada persembahan dari wilayah-wilayah, persembahan choir dari ibu-ibu yang luar biasa yang diurapi. Wow, dari Kelapa Gading, dari Bogor, dari Oyo, dari Robinson, semua dengan sukacita. Dan kita juga ada ucapan persembahan kasih untuk para pendoa yang luar biasa yang senantiasa setiap minggu mendoakan gereja, mendoakan kita semua, wanita-wanita laskar-laskar Kristus yang dipakai Tuhan dengan suara Tuhan selalu mendoakan setiap kita. Dan tidak lama lagi mari kita siapkan hati. Hari ini kita juga akan diberkati oleh perjamuan kudus oleh Bapak Gembala senior pastor kita Abraham Konrad Supit dengan candlelight bersama-sama. Karena itu ibu-ibu boleh siapkan nanti biskuit atau roti ya dengan minuman teh untuk perjamuan kudus, dan siapkan candle, kita akan menyalakan di rumah masing-masing. Sebelum itu mari kita siapkan hati untuk menerima persembahan kasih choir dari wilayah-wilayah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kesukaan bagimu.
Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ibu-ibu Victorious Woman dimanapun Anda berada, sukacita di hadapan Tuhan pada hari ini. Kita boleh merayakan Natal bersama-sama dan kita percaya dimanapun ibu-ibu berada, baik kami yang ada di tempat ini, baik ibu-ibu yang di tempat masing-masing, urapan dan lawatan Tuhan bekerja dengan dahsyat. Amin. Untuk itu mari kita siapkan hati, kita mau bersorak-sorai hanya bagi Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, kekal untuk selama-lamanya. Yang ada di ruangan ini saya boleh mengundang kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan karena kasih-Nya luar biasa. Hey, haleluya. Glory Hosana bagi Engkau Tuhan. Mari katakan, kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang demi dan ini hanya untuk-Mu. Yo, angkat suaramu dan tinggikan Tuhan saat ini. Rayakan Natal dengan sukacita, Victorious Woman. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukur. Hey, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang demi dan ini hanya ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang demi dan ini. Mari katakan, ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang demi dan ini hanya untuk-Mu, hidup yang demi dan ini hanya untuk-Mu, hidup yang demi dan ini hanya untuk-Mu. Oh, haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan, sehingga kami mau datang berkumpul dan menyembah Engkau hari ini. Dari segala penjuru bumi, segala kota, segala tempat, menyembah dan memuliakan Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan, hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem.
Tuhan balas. Angkat tangan, katakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Rama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Rama. Sekali lagi katakan, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Hanya Engkau pusat penyembahan kami dalam hidup ini, Tuhan. Engkaulah kesukaan dalam hari-hari kami. Engkaulah Yesus yang rela meninggalkan surga mulia untuk mencari kami yang berdosa dan kemudian diubahkan menjadi manusia baru yang mempermuliakan Engkau. Kami angkat hati kami hanya untuk Engkau saat ini, Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau, Raja. Segala hormat kami bagi Engkau. Engkau Allah Maha hadir di tengah kami. Kami berikan pujian bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Engkau di bumi dan di surga. Haleluya. Kami sembah Engkau.
Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, yang ku sembah. Oh Tuhan, yang ku Oh Tuhan, kami sembah Kau ku sembah. Mari Victorious Woman dimanapun engkau berada, angkat suaramu katakan, Engkau yang ku sembah. Haleluya. Oh glory, glory. Yesus kau yang ku sembah. Hanya Kau, Yesus. Oh, kami sembah Yesus Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, yang ku sembah, yang ku sembah, yang ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang disembah, Yesus Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, Kau yang disembah selamanya. Kau ku sembah. Oh Tuhan, tinggi namamu dipuji, tinggi namamu disembah. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan penguasa semesta. Tiada yang seperti Engkau selamanya. Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memerdekakan. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau selamanya. Angkatlah kekuatan hidup kami hari ini, esok, datang Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Ajaib dan perkasa Engkau Yesus. Bahkan saat tiada jalan, Engkau Allah yang sanggup buat jalan. Apa yang mustahil tidak mustahil bagi Engkau. Tidak ada persoalan yang terlalu berat di hadapan Engkau Bapa. Tidak ada sakit penyakit yang terlalu sulit untuk tidak dapat Engkau sembuhkan. Karena kuasa-Mu, mujizat-Mu itu nyata. Mujizat-Mu itu nyata. Mujizat-Mu itu nyata. Kami hanya mau percaya saat ini Tuhan. Kami mau beriman sama firman Tuhan. Yang akan melakukan segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Mari Victorious Woman katakan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman kami katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Seberapa banyak yang katakan amin sore hari ini? Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman Tuhan, Dia menjaga kita ibu-ibu. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yuk sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi katakan mujizatnya, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yes Jesus, benar Tuhan, benar Bapa. Di hari Natal ini Tuhan, di mana kami memperingati kelahiran Engkau, ada mujizat yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Masih ada kuasa Tuhan yang sangat bekerja luar biasa sampai dengan hari ini. Untuk itu Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami. Kalau setiap kami yang boleh ikut ibadah, baik lewat Zoom maupun yang ada di tempat ini Tuhan, tidak ada kata kebetulan di dalam kamusnya Tuhan. Tapi setiap kami sudah Tuhan tentukan, karena ada berkat Natal istimewa yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kaum wanita-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, kami siapkan hati kami. Kami mau diberkati. Kami mau terima mujizat Natal. Kami mau Tuhan hidup kami diperbaharui lebih lagi di dalam Engkau. Kami siap mendengar firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita katakan semua yang juga di rumah bersama katakan, amin. Tuhan memberkati. Alright, Merry Christmas semuanya. Selamat Hari Natal, baik yang ada di sini maupun semua saudara yang ada di Zoom. Hello, senang bisa ketemu dengan saudara semuanya walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita percaya kasih Tuhan tidak dipisahkan oleh tempat dan jarak. Oke? Yes, ini adalah besar. Hari Natal bicara tentang sukacita, karena memang itulah yang Tuhan berikan di dalam Juru Selamat kita. Lukas 2 ayat 1 mencatat seperti begini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, Tuhan sudah lahir ke dunia. Tuhan sudah lahir di dalam kehidupan kita. Ia lahir untuk menyelamatkan kita. Dia lahir untuk memberkati kita. Dia lahir untuk menjagai kita. Bahkan ia lahir ada dalam hidup kita untuk memberikan mujizat bagi setiap kita yang membutuhkan. Tahun ini tahun yang unik ya. Saya mau katakan tahun 2020 tahun yang sangat spesial. Karena pandemi banyak sekali dari antara kita yang kena dampaknya. Banyak yang harus kehilangan pekerjaan. Suami kita mungkin di PHK. Mungkin sampai hari ini pun suami kita belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Mungkin ada di antara kita sendiri yang juga mengalami dampaknya. Usaha kita, dagangan kita jadi sepi. Belum lagi masalah pribadi yang saya dan Anda alami. Mungkin kita alami semakin banyak di rumah, kok jadi depresi ya, kok jadi stres ya, kok dengan suami jadi berantem terus-terusan ya, masalah dengan anak, masalah ngurusin anak belajar online. Wah, itu pasti yang pusing adalah mamahnya. Karena saya juga ibu-ibu punya anak, ngerti banget penderitaan seorang ibu untuk ngurusin anaknya sekolah. Untuk itu ya, banyak di antara kita yang mungkin udah frustasi. Banyak di antara kita mungkin yang udah nggak tahu mesti gimana lagi menghadapi kenyataan hidup 2020, belum lagi tahun 2021 yang kita nggak ngerti. Ada seorang wanita DM saya, lalu dia ceritakan tentang masalahnya, lalu dia tanya gini ke saya, apakah masih ada mujizat buat hidup saya? Saya balas balik, saya katakan, apakah kamu percaya Tuhan masih bisa bikin mujizat? Ternyata waktu di survei nih ya, di Amerika, Time Magazine, majalah Times bikin survei. Di dalam surveinya mereka tanya kepada ribuan orang,
apakah Anda percaya mujizat? Ternyata jawabannya adalah 69% menjawab percaya. Sisanya menjawab tidak percaya. Artinya gini, dari setiap 3 orang nih, ada 2 orang yang percaya kalau mujizat masih terjadi. Ada 1 yang bilang, enggak, mana mungkin ada mujizat. Mujizat gak bakal terjadi, itu zamannya Tuhan Yesus hidup. Sekarang gak bakal ada mujizat. Kita sekarang lagi hidup di dunia yang skeptical. Artinya gini, yang orang itu harus lihat bukti dulu. Orang was-was, ragu-ragu, orang butuh fakta dulu. Sementara kita tahu, kalau kita mau mengalami mujizat, kita nggak perlu lihat bukti dulu. Kita itu ada di alam natural. Kalau saya bagi 2 nih, kita di alam natural yang serba terlihat semuanya. Sementara kita tahu Tuhan bekerja di alam supranatural yang nggak kelihatan, yang ada di sini. Sehingga waktu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku perlu bukti dulu, aku perlu lihat dulu, aku nggak punya uang, kenyataannya gimana bisa hidup kalau nggak ada uang? Aku nggak punya kerjaan, gimana bisa kasih makan anak kalau suami juga nggak ada kerjaan? Kita selalu berpikir dengan cara natural, tetapi Tuhan sedang bekerja di belakang layar. Dan untuk bisa mendapatkannya, ada jembatan yang bernama iman. Kepercayaan kita untuk menerima berkat-berkat mujizat di dalam hidup. Hari ini, percayakah kita mujizat Natal masih ada? Amin ya. Percayakah kita bisa terima mujizat Natal itu terjadi di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita? Amin. Untuk itu ada berbagai mujizat Natal yang Tuhan siapkan. Apa aja? Saya mau bagikan yang pertama, yaitu Tuhan sudah siapkan mujizat yang sesuai dengan doa kita. Tuhan tahu doa Anda semua. Tuhan tahu yang lagi sakit berdoa, Tuhan, aku butuh sembuh. Tuhan tahu yang lagi gak punya uang, Anda butuh keuangan. Tuhan tahu. Tuhan dengar doa kita. Tuhan tahu kalau mungkin keadaan kita lagi porak-poranda, keluarga kita lagi ngalamin kesulitan, Tuhan tahu. Dan Tuhan berkata, aku siapkan mujizat seperti yang engkau inginkan. Kenapa Tuhan siapkan? Kenapa Tuhan berikan? Karena Tuhan sayang banget sama kita. Kasih Dia begitu besar, karena begitu besar kasih Allah. Dia memberikan anaknya yaitu Yesus buat kehidupan kita. He loves us so much. Dia sangat mengasihi kita. Mari kita baca yuk di dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Kita baca bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ada ya di PowerPoint ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar. Nah ini dia keluar ya PowerPoint-nya ya. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan itu dikatakan penyayang, pengasih, panjang sabar, kasih setianya begitu besar. Sehingga percaya deh, apapun yang kita doakan, yang kita minta untuk mujizat terjadi, Tuhan bisa siapkan buat kehidupan kita. Allah kita dasarnya adalah Maha Pengasih. Dan tidak ada satupun yang bisa merubah karakter Dia untuk selalu mengasihi kita. Ingat ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Dia juga menyembuhkan orang buta. Kenapa? Karena Dia sayang sama iri orang buta. Doanya orang buta minta mujizat supaya matanya terbuka dan bisa melihat. Tuhan kabulkan. Tuhan bukan itu aja, yang lumpuh karena Dia punya belas kasihan, Dia sembuhkan yang lumpuh. Kemudian bahkan Dia sanggup untuk membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Karena Tuhan ikut nangis waktu lihat Marta dan Maria sedang menangisi yang namanya Lazarus. Artinya karena Tuhan sayang sama kita, Dia sanggup untuk memberikan mujizatnya.
Satu kali saya ketemu dengan seorang wanita yang bersaksi begini. Wanita ini bukan orang kaya, dia orang sederhana. Suaminya seorang pengamen. Kemudian dianya sendiri itu membantu suaminya dengan cuci baju tetangga-tetangga. Uangnya nggak banyak, penghasilannya kecil 10-20 ribu sehari. Tapi lumayan untuk membantu suaminya. Tapi dia berkata begini, Tuhan, aku nggak mau anakku menjadi seperti kami. Aku mau anakku punya pendidikan yang baik. Sehingga dia kumpulkan uang, dia mau anaknya sekolah. Singkat cerita anaknya bisa masuk sekolah. Satu kali anaknya harus beli seragam baru karena seragamnya sudah jelek. Anaknya bilang sama mamahnya, Mah, aku perlu 100 ribu mah buat beli seragam. Mama punya uang nggak? Wah, wanita ini pusing banget. Dia nggak punya uang. Dia kemudian bilang, tenang, mama akan kerja lebih lagi. Dia tanya tetangga-tetangga, siapa tahu ada yang mau kasih dia kerjaan cuci baju mereka. Ada 1-2, penghasilan dia kembali hari itu mendapatkan 10 ribu dia katakan. Dia tahu penghasilan suaminya pas-pasan hanya untuk makan, bukan untuk beli seragam. Kalau dibeli seragamnya pakai uang suaminya mereka bisa nggak makan 2-3 hari kata dia. Kemudian dia berdoa. Dia minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih mujizat. Supaya ada uang 100 ribu, supaya dia bisa kasih untuk beli seragam kepada anaknya. Lalu hari itu hari terakhir, besok udah harus beli seragam, uangnya masih gak ada. Menjelang sore, dia doa lagi sama Tuhan, Tuhan aku butuh mujizat. Kemudian setelah selesai berdoa, dia kemudian berpikir, oh kali ini aku mau pergi mengamen aja. Siapa tahu aku dapat uang dari mengamen. Jam udah menunjukkan sekitar jam 5 sore. Rumahnya dia di Tanjung Priok, dia pergi ke perempatan jalan. Pada saat dia di perempatan jalan ternyata hujan kencang. Dia berteduh di bawah jembatan layang dia katakan. Sudah gelap dan ketika hujan orang tidak ada yang mau bukain kaca mobil untuk kasih uang. Kalau 100 ribu, satu mobil kasih 1000, dia perlu 100 mobil. Sementara hujan, dia berdoa lagi di bawah kolong jembatan, Tuhan aku butuh mujizat. Aku butuh 100 ribu Tuhan. Kemudian mobil satu berhenti. Dia datang ke mobil itu dengan hujan-hujanan. Dia bawa alat musik sederhana dia untuk mengamen. Dan pada saat dia baru nyanyi, tiba-tiba jendela terbuka. Dan tangan lentik, tangan wanita berarti yang nyetir. Keluarin uang tapi nggak kelihatan berapa. Dia langsung terima dan dia langsung lari. Bilang makasih, dia langsung lari lagi ke kolong jembatan. Ketika dia buka, dia nangis, uangnya persis 100 ribu. Haleluya. Lihat, Tuhan sanggup kasih mujizat sesuai dengan doa kita. Jadi hari ini apa yang sedang menjadi tantangan dalam hidup Anda semua? Tuhan dengar doa kita. Tuhan masih sanggup kasih mujizat di hari Natal ini. Sesuai dengan apa yang kita doakan. Saya punya 3 orang anak. Anak saya yang pertama namanya Rachel. Dia sekolah di Singapura, sekolah teologi. Anaknya pinter, anaknya baik hati. Lalu dia selesai bulan Desember ini. Lalu dia sebenarnya pengen sekali lanjut ambil master teologi di Singapura juga. Tapi dia ngerti jatahnya dia untuk sekolah udah selesai karena orang tuanya, saya dan suami saya harus biayain adiknya Rachel yang akan masuk kuliah teologi juga. Jadi Rachel cuma bilang, Mami aku ngerti, Mami udah gak ada biaya lagi untuk aku sekolahin anak di luar negeri. Jadi aku akan pulang setelah aku selesai kuliah. Tapi ternyata Rachel berdoa minta mujizat sama Tuhan. Karena dia masih kepengen ambil master. Doanya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan aku bisa ambil master tanpa Mami, Dedi bayarin buat aku. Dan puji Tuhan, Rachel lulus S1 bulan ini. Dan kami dengar berita beberapa saat yang lalu bahwa ternyata Rachel meraih beasiswa untuk kuliah lagi selama hampir 2 tahun di Singapura. Semua dibayarin, kita nggak perlu bayar apapun juga ya. Bahkan termasuk tempat tinggalnya. Lihat, apapun yang ingin Anda rindukan sekarang, Anda doakan mujizat sesuai dengan doa Anda. Tuhan bisa siapkan, amin. Jangan berhenti berdoa, jangan berputus asa. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara. Yang kedua, yaitu begini. Mujizat Natal yang Tuhan siapkan adalah mujizat
yang melebihi dari apa yang kita doakan. Wow, kenapa? Karena saya percaya Lukas 18 ayat 27 berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita minta misalnya 100.000, seringkali yang Tuhan berikan kepada kita bukan cuma 100.000, Dia sanggup kasih 500.000, Dia sanggup kasih 1 juta buat kehidupan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kayak lagu tadi yang kita nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, percaya Dia sanggup kasih mujizat melebihi dari yang kita doakan di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa bukan? Contoh Lazarus deh. Marta dengan Maria berdoa, Tuhan datang dong, sembuhkan brotherku, sembuhkan saudara laki-lakiku. Dan ternyata yang Tuhan kasih bukan cuma kesembuhan. Lazarus sampai meninggal dunia, yang Tuhan kasih adalah kebangkitan. Hari ini Anda lagi hadapi tantangan, lagi berdoa minta sesuatu, percaya yang Tuhan kasih jauh daripada doa yang saudara doakan. Pak Gembala, ya, Pak Abraham Konrad Supit, Papa dulu nggak kenal Tuhan ya Pak ya. Papa didoakan oleh keluarga ya, supaya bertobat. Karena katanya, Papa tuh jauh banget dari Tuhan deh. Nggak mungkin banget bertobat. Ternyata doanya didengar. Yang mendoakan Papa cuma minta supaya ini nih Pak Abraham Konrad Supit bisa bertobat. Ternyata yang Tuhan siapkan jauh melebihi. Papa bukan cuma bertobat, Papa jadi pendeta, dan sekarang anak-anaknya juga jadi pendeta. Dan bukan itu aja, cucu-cucunya juga jadi pendeta. Wow! Hari ini percaya, Tuhan bisa kasih melebihi kok, melebihi. Saya punya kesaksian pribadi tentang hal ini. Sehingga membuat saya selalu percaya, saya tuh nyembah Tuhan yang bagi Dia nggak ada yang terlalu sulit. Saya menyembah Tuhan yang bagi Dia selalu bisa. Kami merintis pelayanan ya. Beberapa tahun yang lalu saya dengan suami saya Edward Supit, saudara. Kemudian di awal pelayanan kami itu pelayanannya di Jakarta Barat, tinggalnya di Cibubur. Perjalanan cukup jauh, sekitar 1,5 jam, 2 jam. Singkat cerita, kami memulai pelayanan perlu uang banyak, dan kami berdua diskusi dan memutuskan untuk menjual rumah kami di Cibubur, dan membantu untuk pelayanan, dan juga uangnya sebagian untuk kehidupan kami. Kami pindah ke daerah Puri Indah untuk kontrak rumah. Nggak punya uang untuk beli rumah, tapi hanya untuk kontrak rumah. 2 tahun bayar di muka. Udah, dan kami terus merintis pelayanan. Kita udah nggak punya rumah, kita hanya ngontrak. Tapi lihat, mujizat Tuhan itu melebihi apa yang kami doakan. Kenapa? Menjelang masuk akhir dari tahun kedua, masuk akhir ketiga, kami mesti perpanjang kontrak ya, karena perpanjang kontraknya per tahun setelah itu. Kami harus perpanjang kontrak kami. Apa yang terjadi? Ya, kita berdoa minta mujizat. Tuhan kirim mujizat dong, supaya ada uang untuk bayar kontrakan 1 tahun. Ternyata menjelang pembayaran, suami saya diundang khotbah di sebuah gereja. Di sana ada seorang pengusaha yang lagi doa sama Tuhan bilang gini, Tuhan aku tuh punya keuntungan selama ini nggak pernah nolongin pendeta. Kasih tahu dong pendeta yang mana. Suami saya khotbah, orang itu duduk. Dan di hatinya Tuhan bilang, itu dia tolong katanya. Terus udah gitu udah nggak ketemu dong sama suami saya, nggak kenal sama sekali. Orang itu telepon ke sekretaris gereja, cuma nanya, saya mau kirim sesuatu bingkisan buat Pak Edward Supit, boleh tahu nggak alamatnya? Sekretaris gereja sana nanya ke kami, ada yang mau kirim hadiah bingkisan boleh nggak? Ya boleh, puji Tuhan, saudara ya nggak ditolak. Ya udah kita kasih tahu alamatnya. Seminggu kemudian supir yang datang nggak kasih bingkisan, tahu kasih apa? Kasih cek. Nilainya kita nggak pernah ngomong berapa kan untuk kontrakan kita,
persis sama dengan nilai kontrakan kita. Wow, itu tahun ketiga. Habis itu kita cuma tanya ke sekretaris gereja siapa yang ngasih. Kita cuma bilang terima kasih Pak. Orangnya juga kita gak kenal. Orangnya cuma bilang, ya saya cuma ngikutin apa kata Tuhan. Udah gak pernah ketemu lagi. Gak pernah ketemu lagi. Sampai 1 tahun berikutnya mesti bayar lagi kontrakan. Tiba-tiba supirnya datang lagi. Gak ada kontak loh. Supirnya datang lagi. Kasih cek dengan jumlah yang sama. Mau tahu berapa tahun? Seterusnya tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8. Selama kami masih ngontrak, Tuhan siapin dari Bapak ini. Dan yang lebih dahsyat, nilai ceknya dia gak pernah berubah. Tapi kontrakan rumah pasti berubah kan? Karena harga rumah kalau kita ngontrak udah 5 tahun pasti naik dong berapa juta. Apalagi kalau ngontraknya udah 10 tahun. Tetangga-tetangga kami, harga rumahnya kontrakan itu udah naik 2 kali lipat, bahkan ada yang 3 kali lipat. Tuhan kasih lagi mujizat buat kami. Yang punya rumah, sekarang yang punya rumah kontrakin ke kami. Datang ke rumah kami, ngeliat kami pelihara rumahnya dengan sangat baik sekali. Lalu dia bilang gini, udah deh saya gak usah naikin kontrakannya. Wow, jadi jumlah ceknya dengan jumlah harga kontrakannya selalu matching. Kenapa? Tuhan jawab doa kita melebihi saudara. Jadi hari ini Anda minta kesembuhan, Tuhan akan siapkan bukan cuma kesembuhan, berkat-berkat lain akan mengikuti. Anda merindukan dapat pekerjaan, Tuhan udah siapkan melebihi dari sekedar mendapat pekerjaan. Karena sekali lagi, bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Dan pada akhirnya, di tahun ke-17, kami harus keluar dari rumah kontrakan. Wow, ini keluar dari rumah kontrakan. Di tahun 17 itu juga, entah kenapa supirnya udah gak pernah datang lagi. Tuhan udah suruh Bapak itu untuk berhenti saudara untuk kasih. Kami sementara karena kami gak punya rumah. Kami sementara pindah ke gereja. Tinggal di gereja. Ternyata cuma ujian dari Tuhan. Tuhan cuma mau lihat. Kami tetap mengucap syukur. Tinggal di gereja bersuka cita. Anak-anak bersuka cita. Ternyata 2 tahun tinggal di gereja. Tiba-tiba kami dapat hadiah. Rumah tanpa bayar 1 sen pun semuanya dibayarin. Wow, proses 19 tahun dari jual rumah kami untuk Tuhan. Tuhan itu gantikan berlipat kali ganda. Apa yang gak pernah kita lihat dengan mata, dengar dari telinga kita, timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan siapkan. Amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, yang terakhir. Yang pertama, mujizat sesuai dengan doa kita. Ada, Tuhan bisa kasih. Mujizat yang melebihi dari doa kita. Yes, itu pun Tuhan sanggup siapkan di hari Natal ini. Dan yang ketiga, yang terakhir. Mujizat apa? Yang ketiga, yang Tuhan siapkan adalah mujizat yang berbeda dari doa kita. Ini menarik. Kenapa? Karena banyak kita berdoa sampai sekarang mujizatnya belum terjadi. Kita minta kesembuhan, masih belum sembuh. Mungkin kita minta keuangan, masih belum dipulihkan. Tetapi tahukah kita bahwa ternyata Tuhan punya mujizat lain yang jauh lebih berharga dari sekedar Ia memberikan jawaban bagi doa kita. Seorang ibu, dia cerita kepada saya. Kami melayani dia ya, dia udah oma-oma sih. Dia kena sakit saudara, sakit yang gak ringan. Lalu kami datang doakan, kita minta mujizat, Tuhan biar sembuhkan oma ini, Tuhan biar Engkau sembuhkan oma ini, tapi gak sembuh-sembuh. Singkat cerita, dia bilang gini, cerita ke kita, bahwa dia sebenarnya punya kepahitan luar biasa, karena suaminya meninggalkan dia dengan wanita lain. Dia benci suaminya pada suaminya udah meninggal dunia. Dia benci dengan wanita yang dinikahi oleh suaminya. Dia penuh dengan kepahitan. Dan akhirnya di tengah-tengah penderitaan sakit dia melepaskan pengampunan. Dia berubah. Dia terima Yesus sungguh-sungguh, dia dibaptis. Dan ini adalah mujizat yang sesungguhnya. Ini adalah mujizat yang bukan sekedar kita cuma sembuh. Daripada kita sembuh kemudian kita lupa Tuhan. Kata Tuhan, aku mau merubah yang jauh lebih penting, yaitu hatimu. Hari ini mungkin kita belum mendapatkan mujizatnya. Tapi tahukah kita? Hati kita sedang
sedang dibongkar oleh Tuhan untuk terima mujizat yang paling luar biasa. Ayat ini bagus sekali, Yehezkiel 11 ayat ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Buat Tuhan gampang nyembuhin kita. Buat Tuhan gampang kasih kita uang pada saat kita butuhkan. Tuhan sanggup kasih pekerjaan, besok pun Tuhan sanggup. Tetapi Tuhan lebih peduli dengan hati kita. Tuhan mau kita jadi wanita-wanita yang taat hatinya, yang lembut hatinya, hati yang bisa mengampuni, hati yang baru. Nah, kalau kita nih masih suka iri, kita ini mungkin masih suka khawatir, ketakutan, kita masih punya luka di hati kita, minta mujizat Natal untuk perbaikan hati. Karena itu jauh lebih penting dari sekedar dapetin sesuatu di luar kita. Hati kita rumah Allah, baitnya Tuhan. Hati kita yang akan kita bawa ke surga. Ini yang perlu mujizat paling pertama. Seorang anak lagi cerita, penutup saya mau cerita. Dia bilang gini ke saya, Pastor Liv, papi saya itu suka main judi. Dan bukan cuma main judi, suka ke klub katanya. Suka main dengan perempuan. Lalu katanya, kami berdoa, saya dengan mama berdoa minta mujizat. Supaya papa bertobat. Akhirnya setelah 2 tahun kami dapat mujizat. Dan saya katakan puji Tuhan. Mujizatnya papa bertobat. Bukan kata dia. Mujizatnya mama yang bertobat. Loh maksudnya gimana saya tanya. Aduh Pastor Liv, mama dulu itu orang yang pemarah. Papa bikin salah, mama marah. Mama ngomongnya kasar. Mama suka ngutukin papa karena mama kecewa dengan papa. Mama itu pokoknya gak ada sukacita. Tiap hari ngedumel. Tiap hari bersungut-sungut kata dia. Tapi waktu 2 tahun Tuhan tidak izinkan papa bertobat. Tapi mama terus berdoa. Mama makin melekat sama Tuhan. Mama makin cari Tuhan. Dan yang terjadi adalah mujizat terjadi di hatinya mama. Sekarang mama suka cita walaupun papa belum bertobat. Mama kalau ngomong lembut katanya. Mama itu sekarang penuh perkataannya dengan berkat Tuhan. Dan anaknya lebih happy saudara ngelihat mamanya berubah. Artinya begini, karena dia lihat mujizat terbesar yang terjadi di keluarga mereka sebenarnya adalah merubah mamanya. Karena pas saat mama berubah katanya, sekarang mama sayang banget sama papa. Dan papa lihat perubahan sikap mama membuat papa akhirnya bertobat. Amin, haleluya. Jadi hari ini yuk kita minta kepada Tuhan mujizat Natal. Mujizat yang sesuai dengan doa kita, Tuhan bisa. Mujizat yang melebihi doa kita, Tuhan sanggup. Dan mujizat yang paling penting yang berbeda, yaitu hati ini. Itu yang lebih luar biasa. Kalau kaum wanita di tempat ini belum terima mujizat sesuai dengan doa kita, percaya Tuhan lagi mengerjakan di hati kita. Karena bagi Tuhan ini yang lebih mulia, ini yang lebih penting dari sekedar berkat yang ada di luar. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk pesan Natal ini, mujizat Natal. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Bahkan mujizat terbesar kami terima adalah kelahiran-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, kami percaya Tuhan sanggup kasih mujizat sesuai dengan doa kami. Tuhan dengar doa kaum wanita-Mu. Apa yang sedang mereka gumuli. Apa yang sedang mereka inginkan. Apa yang sedang mereka alami. Tuhan dengar. Terjadi mujizat. Terima mujizat Tuhan. Bukan itu saja. Tuhan kami percaya. Yang Tuhan siapkan. Jauh melebihi daripada apa yang kami doakan. Percaya dengan iman. Anda semua bukan saja terima mujizat. Tapi lebih lagi dari sekedar doa yang Tuhan jawab. Dan pada akhirnya Tuhan, kalau sampai hari ini doa kami belum dijawab, kami tetap bersyukur karena ada mujizat lain yang Tuhan kerjakan. Yaitu perubahan hati, perubahan karakter. Jadikan kami wanita yang penuh sukacita.
Lewati masalah yang masih terjadi, kami tetap mengucap syukur. Lewati penderitaan, kami semakin percaya, kami semakin kuat, dan kami semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kaum wanitamu, berkati setiap mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita menyiapkan hati dan keberadaan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ibu kekasih bisa mempersiapkan roti, anggur, biskuit atau apapun yang sudah tersedia untuk kita siap masuk dalam perjamuan yang akan dipimpin oleh senior pastor kita, Pastor Abraham Konrad Supit. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, permisa dimanapun Anda berada saat ini, mungkin di rumah, di tempat Anda. Benar-benar firman Tuhan tadi sungguh-sungguh memberkati. Dan mujizat Tuhan sampai hari ini tetap ya dan amin. Saya kembali berbicara mujizat. Firman Tuhan kata Efesus 3 ayat 20, Tuhan memberi lebih daripada apa yang Anda saya doakan. Dan dia berikan 1 Korintus 2 ayat 9, yang tidak terlintas dalam hati, pikiran, penglihatan, pendengaran suara saya, itu yang Tuhan berikan. Karena dia Tuhan yang surprise. Dia datang untuk memberi hidup bagi saudara. Allah beserta saudara saya, rumah 1, Matius 1 ayat 23. Dan bicara mujizat, minggu kemarin saya pelayanan di tempat ini, saya lihat ada sesuatu yang saya lihat, kerinduanku saat itu. Untuk lantai ini, semua karpetnya semua untuk diganti. Itu di hati saya. Tapi pada yang pembina di tempat ini, begitu selesai ibadah saya katakan, berdoa, saya rindu ini kita bisa diganti. Tadi pagi sebelum saya ke sini, saya terima telepon dan saya diminta datang, saya datang. Orang itu hanya bertanya, apa yang dibutuhkan sih? Apa yang diinginkan? Ya, saya bilang saya nggak ada yang keinginan lain, tapi saya rindu untuk, karena itu Tuhan taruh di hati saya, untuk gereja ada lebih baik lagi, di mana karpetnya semua untuk diganti. Oh itu, baik. Tiba-tiba dia siapkan, nah, kita berdoa, dan singkat saya pulang. Tuhan siapkan lebih daripada apa yang kita rindukan. Itu Tuhan saudara saya. Karena tidak secara kebetulan saat ini, saya juga menerima Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan berkata, diberkatilah permisa dimanapun Anda berada, kita semua di tempat ini. Kenapa kita hanya mengandalkan, berharap, bersandar dan percaya pada Tuhan. Dan itulah imanku di dalam kehidupan mengiringi Tuhan. Sampai detik hari ini, adakahnya banyak pergumulan yang mungkin saya tidak bisa sebutkan, tapi saya selalu beriman dan percaya bahwa kita bukan biasa-biasa, umat Tuhan yang luar biasa, maka terjadi sesuai iman Anda dan saya para permisa. Matius 9:9b, terima terjadi sesuai iman. Karena Tuhan tidak inginkan Anda dan saya biasa-biasa, supaya nama Tuhan dipermuliakan, tapi hidup kekasih Tuhan, mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kisah 1 ayat 8, 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Ada perubahan signifikan dalam hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Kristus dipermuliakan. Mari di rumah, kekasih yang diberkati Tuhan, para pemirsa, Anda tidak ada roti yang tidak beragi saat ini, mungkin ada biskuit kue, atau hanya ada teh atau sirup, bahkan air putih sekalipun dengan iman. Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Kita beriman. Melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, kita dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan. Melalui tubuh dan darah Yesus, Anda dan saya diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, berdoa dengan iman. Bahwa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti.
Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan, Roma 1:17b, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita dan sejahtera. Biar itu menjadi bagian dalam kehidupan kekasih Tuhan. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berinya hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Cinta bersama, haleluya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, dia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan para pemirsa dimanapun Anda berada. Apabila Anda datang dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga, tidak ada yang mustahil. Mujizat sampai hari ini tetapi ada, amin. Ibrani 13 ayat 8, kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yakini, imani, percaya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit Anda saya ketahui. Lebih dari satu tempat mungkin Anda gumuli, doakan. Sanak famili yang terbaring di rumah, rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun, pemirsa, dimanapun Anda berada, khususnya pada Victorious Woman, yakini, imani, percaya, letakkan tangan kirimu dengan sakit penyakit Anda ketahui, lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada, dan imani, percaya, waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, yang penuh kuasa, menjamah, menolong, memulihkan, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, kesembuhan menjadi bagian orang percaya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, apabila Anda dan saya datang ke tempat ini, apapun juga dalam masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, apapun juga, dengan tangan terbuka ya, dia berfirman, mari semua yang letih, lesu, dan beban berat, para Victorious Woman, datang kepada Tuhan saat ini dengan iman, maka dia akan pulihkan, dia akan benarkan, dia akan kuduskan, dia akan layakkan, sehingga saudara dan saya benar-benar menjadi saksi Kristus yang luar biasa, melalui hidup Anda dan saya, nama Kristus dipermuliakan. Letakkan tangan kirimu di dada, imani percaya itulah tangan Tuhan yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, anak cucumu, masa depanmu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, bahkan kerinduan anak saya, Tuhan akan penuhi semua tepat pada waktunya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita kembali mengangkat cawan tinggi di atas balam, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan panggil dalam nama Yesus Kristus. Kami imani percaya, cawan inilah darah Yesus yang penuh kuasa, kasih,
mujizat. Dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, untuk dosa saudara saya. Oleh karena itu dengan iman, matikan setiap kelemahan dan dosa saudara saya bersama Kristus, sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehidupan saudara saya, tapi kuasa salib nyata dalam hidup saudara saya. Dan Yesus Kristus yang bangkit pada minggu pagi, dan kuasa kebangkitan itu menyertai kehidupan setiap Victorious Moment dimanapun Anda berada. Yakini, imani, percaya. Kita adalah umat-umat pemenang di dalam Kristus Yesus. Mari yang saat ini telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, untuk menjadi pembela saudara saya. Roma 8 ayat 34. Yesus yang sama saat ini menjadi pendoa syafaat saudara saya. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus yang sama saat ini menjadi perantara di hadapan Bapa di surga bagi kehidupan saudara saya di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 26. Dan dia sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi Victorious Woman. Yohanes 14 ayat 2. Rumah yang terindah terbaik sedang dipersiapkan untuk saudara saya sebagai orang percaya. Dan dia segera datang. Dia segera datang sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, para pemirsa, Victorious Moment, dia datang sebagai mempelai pengantin pria, dan anak saya yang digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita. Dia datang saat ini sebagai mempelai pengantin pria, dan kita sebagai mempelai pengantin wanita pada Victorious Moment. Waktu malaikat Allah itu berseru, sangkakala dibunyikan sesudah keempat ayat 16. Anda dan saya akan melihat Yesus bersama orang-orang kudus saat itu di awan-awan kemuliaan, dan mereka yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan, dan Anda dan saya saat itu diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, dan kita menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan, supaya di mana dia berada, Anda saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Bukan kecauannya darah Yesus, sambut kuasa, kasih, mujizat, minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Kita masing-masing bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Dengan apa dapat kami balas kebaikan, kasih anugerah berkat-Mu? Kami tidak pernah sanggup mampu membalas sekalipun juga. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan, perbuat dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Kami memberi hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesaksian kehidupan perilaku kami, hidup yang kudus dan berkenan. Biarlah itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam penyalaan lilin Natal, dan kembali saya mengajak Victorious Woman untuk mempersiapkan lilin-lilin Natal yang ada, dan kita akan bersatu bersama-sama untuk menyalakannya dari tempat ini juga. Ada yang mustahil. Imani, percaya, hidup Anda dan saya bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Sebab terang Kristus telah terbit dalam kehidupan saya. Anda dan saya saat ini, kita akan menyalakan lilin ini, menggambarkan Anda dan saya menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dalam nama Yesus, kami berdoa, dan kami siap menyalakan lilin ini. Dan biarlah lilin ini terus menyala sepanjang perjalanan kehidupan kami, sampai kami berjumpa muka dengan Engkau. Kami tetap menjadi terang dan garam dunia. Nama Kristus dipermuliakan dalam nama Yesus. Kudus, suci senyap, bintangmu
ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan, malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kami persilakan kembali Senior Pastor Abraham Konrad Supit menutup dengan doa dalam prosesi penyalaan lilin ini. Baik, kembali kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, para pemirsa di mana Anda berada, khususnya Victorious Women dimanapun Anda berada, yakini, imani, percaya kita akan menjalani beberapa hari ke depan memasuki tahun 2021. Firman Tuhan bersabda bagi saudara saya, Roma 5 ayat 5, pengharapan Victorious Women tidak pernah sia-sia. Karena kasih Kristus, dia datang ke dunia, mati untuk saudara dan saya, khususnya Victorious Women. Dan dia telah bangkit supaya setiap Victorious Women bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari kekecewaan, bangkit dari kepahitan, bangkit dari kebencian, bangkit dari dendam. Dan melalui hidup para Victorious Women menjadi berkat dalam keluarga terutama dan paling utama. Hamba berdoa Kisah 16 ayat 31 digenapkan dalam setiap keluarga Victorious Women. Satu jiwa menerima, maka aku dan si isi rumah Victorious Women memenangkan suami, mantu, anak, besan, mertua, bahkan sanak famili, siapapun yang ada dalam kehidupan keluarga, rumah tangga Victorious Women, ada kemenangan, ada keselamatan, ada pemulihan, ada berkat. Itulah kerinduan, itulah doa, itulah permintaan hamba-Mu Bapak. Genapkan dan pakai dengan heran luar biasa saja Victorious Women Bapak. Mereka bukan ibu-ibu, bukan wanita yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Karena Engkau menyertai hidup mereka. Engkau memberkati hidup mereka. Engkau memberkati, mereka akan melihat sampai anak cucu cicit diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Dan itulah soal permintaan hamba-Mu. Genapkan dalam kehidupan para Victorious Women. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hamba-Nya Tuhan jadi selalu berkat Bapak. Engkau berkati kehidupannya hamba-Mu. Pastor Levi Tuhan. Dia akan melihat keluarganya dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan dia akan persembahkan seluruh isi rumah Tuhan. Dapat masuk dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Dan semua yang telah mengambil bagian, song leader, singer, pemain musik, operator sound system, multimedia, bahkan juga Tuhan, kameramen Tuhan, semua yang mengambil bagian Tuhan, dengan acara apapun juga Tuhan, sehingga Victorious Women ini bisa terlaksana dengan baik, Engkau menyertai Tuhan, bahkan Pastor Monique yang ada di Scotland saat ini Bapak, dia ikut memonitor dan sebagainya. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati anak cucu dan seluruh Victorious Women Bapak yang ada di Indonesia, yang ada di Eropa, yang ada di Australia, yang ada di Amerika, ada dimanapun juga mereka berada. Hamba tidak tahu Tuhan,
Tapi Tuhan tahu Engkau ada bersama mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau menolong mereka, Engkau memulihkan mereka, Engkau pakai mereka dengan heran, luar biasa ajaib. Itulah doa, itulah kerinduan, itulah permintaan hamba-Mu menjelang waktu-Mu yang sudah begitu dekat. Kami tidak mau melewati waktu itu berlalu dengan sia-sia. Kami mau pakai waktu itu untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga. Dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi. Oh Tuhan, para permisa dimanapun Anda berada, kekasih Tuhan yang ada di tempat ini, dan khususnya para victorious moment Bapa, Engkau berkati dengan heran, luar biasa, ajaib. Dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin. Baik, victorious woman, tadinya adalah biasa dipanggil dengan Deborah, tapi saat ini Deborah itu terhisap di dalam victorious woman, dalam suatu kebersamaan. Ya, jadi kita kenal saat ini, yang sudah berjalan selama ini, Deborah saat ini dengan nama yang juga sudah dikenal, victorious woman. Para Deborah-Deborah yang ada dalam victorious woman adalah umat-umat pemenang di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Merry Christmas. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Victorious Woman dimanapun Anda berada, saya percaya sukacita Natal kita pada hari ini luar biasa. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati? Haleluya. Ya, hari ini saya dengar tadi ya reportnya bahwa hampir 100 ruangan gitu ya yang ikut bersama-sama dengan Natal kita pada hari ini. Itu baru ruangannya, belum jumlah orang per ruangan yang ada. Jadi kami bersukacita sekali dan kami berterima kasih untuk partisipasinya. Dan tidak lupa kami Victorious Woman Gereja Bethel Indonesia, Victorious Family mengucapkan selamat datang untuk ibu-ibu kekasih yang mungkin hari ini baru pertama kali bergabung dengan Victorious Woman. Selamat datang, ya, biarlah anugerah Tuhan menyertai ibu-ibu sekalian dan kami tetap mengundang begitu ya untuk hadir dalam aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Victorious Woman. Kalau memang setelah ibadah ini, ibu-ibu kekasih, kita akan libur beberapa waktu. Jadi ibadah ini adalah ibadah yang terakhir di tahun 2020, ya. Dan kita akan libur dan bertemu kembali di tanggal 13 Januari 2021. Ya, kita merayakan Natal bersama dengan keluarga, beraktivitas ya di dalam menutup akhir tahun kita dan nanti jangan lupa 13 Januari 2021 di tahun yang baru kita akan kembali beraktivitas di Victorious Woman. Jadi yang baru saya mengajak jangan hanya hari ini saja bergabung dengan kami untuk menikmati berkat Tuhan, tetapi nanti kalau kita sudah mulai kembali beraktivitas saya kembali mengundang ibu-ibu sekalian. Ya, puji Tuhan tentunya dan saya percaya sukacita yang meluap juga salah satunya akan kita buktikan dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pada kesempatan ini, gereja memberikan kesempatan bagi kita semua untuk memberikan persembahan kita. Ibu-ibu kekasih bisa mengirimkannya via transfer bank, ya, atau dengan QR code yang sering kali muncul di media-media sosial kami atau aplikasi-aplikasi apapun ya yang ada di gereja kami. Ibu-ibu dapat mengirimkannya untuk menjadi taburan dan Alkitab katakan siapa yang menabur dialah yang akan menuai. Dan sukacita Tuhan luar biasa bagi mereka yang menuai di ladang Tuhan. Nah untuk itu kita berdoa terlebih dahulu untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu tiada habisnya dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami, apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan,
bahwa salah satu respon kasih kami adalah memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, tidak ada yang sia-sia ketika kami memberi. Allah tidak pernah berhutang dan jerih lelah kami diperhitungkan oleh Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita dan tidak dengan duka dan paksa, hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Victorious Woman yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Lenti. Ibu Lenti bisa tolong di-unmute. Oke, ya, puji nama Tuhan. Shalom Victorious Woman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan bahwa hari ini kita bisa merayakan ibadah Natal walaupun dalam suasana COVID-19 ya. Kita boleh ketemu melalui Zoom ya, tidak tatap muka. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus, asal kita mau membuka hati dan mengejar hadirat Tuhan. Amin. Ada banyak ibu-ibu yang terlibat di dalam ibadah Zoom Victorious Woman setiap hari Rabu pukul 4 ya. Dan kami juga mendapat dukungan yang luar biasa dari tim doa dari GBI Victorious Family yang selalu menaikkan doa yang bertalu-talu untuk gereja-gereja Tuhan, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia dan negara kita, untuk segala masalah yang ada di negeri kita. Dan puji Tuhan bahwa Victorious Woman pada tahun ini kita bisa memberikan sedikit bingkisan Natal untuk para prajurit-prajurit Tuhan yang selalu berjaga-jaga di menara doa. Ada 11 orang yang kita berikan bingkisan Natal dari berbagai wilayah. Ada dari Robinson, dari Hotel Ciputra, dari Kelapa Gading, dari Orchard, dari Bogor. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan cuplikan video dan foto dari pendoa yang menerima bingkisan Natal dari Victorious Woman. Tuhan Yesus memberkati. Ini persembahan mereka dari itu oma-oma yang militan, tidak pernah absen di dalam melayani Tuhan, dan mereka ini sampai sekarang ini juga Tuhan pelihara dan Tuhan berkati, anak cucunya diberkati Tuhan karena doa-doa dari oma-oma ini semua, dan kami pun merasakan ada suatu unity di kota Bogor ini, di dalam pelayanan kami di kota Bogor ini, karena kami merasakan ada kesatuan hati. Kami saling menopang, saling mendukung di dalam doa, dan kami sampai saat ini kami tetap bisa eksis karena berkat Tuhan dan kesatuan hati di antara kami semua, karena kami melayani Tuhan dengan tulus hati, karena kami mencintai Tuhan. Itulah yang kami lakukan, apapun yang kami lakukan itu semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Dan saya akan memberikan apresiasi ini mewakili dari Pak Gembala, senior pastor kami, senior pastor Pastor Abraham Konrad Supit, Pastor Levina dan Pastor Monik, yang saya diminta untuk mewakilkan dari Bogor untuk ketiga Oma ini. Saya akan berikan pertama kepada Oma Liz. Oma, terima ini.
apresiasi dari gereja untuk Oma atas kesetiaan melayani ya. Ini Oma Trace ya, Tuhan berkati sebagai apresiasi dari gereja. Mikyun, Terima ada kasih. apresiasi dari gereja, jangan dilihat nilainya, tapi ini adalah bentuk sebagai kesatuan hati dari oma-oma semua dari gereja untuk memberikan apresiasi kepada Oma, kesetiaan oma-oma melayani Tuhan. Mungkin Ibu Mikyun akan menyampaikan sesuatu. Shalom, Victorious Woman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh sangat berterima kasih jikalau kami boleh terlibat melayani pekerjaan Tuhan di Gereja Viva Bogor. Kami berterima kasih untuk semua rekan-rekan sepelayanan. Kami boleh saling mendukung, kami juga boleh saling menguatkan. Kami boleh tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Ini semua bukan oleh karena kemampuan kami tidak ada apa-apanya. Tapi semuanya ini adalah kasih dan kemurahan Tuhan Yesus yang luar biasa terhadap kami, yang senantiasa memelihara kami, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Kami juga berterima kasih untuk Pastor Abraham Kontrasupis selaku senior, gembala senior kami, Ibu Levina, demikian juga Ibu Monik, demikian juga Ibu Lydia. Kami mengucap syukur untuk kasih dan perhatiannya kepada kami. Terima kasih untuk semuanya ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua dan biarlah kita semua melayani dengan lebih sungguh lagi dan kita melayani dengan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan dan kita semua akan semakin terikat di dalam tali kasih Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati semua.
Ya, kita bersukacita hari ini. Kita boleh mengakhiri segala sesuatunya oleh karena anugerah Tuhan. Seberapa kita yang ada, saya percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kita. Amin. Kita mau katakan selamat Natal pada hari ini. We wish you Merry Christmas and Happy New Year for 2021. Hallelujah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Say, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Say again, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Sekali lagi selamat Natal Victorious Woman. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya kembalikan ke Pastor Monique dan jangan keluar dulu dari Zoom Anda karena kita masih ingin berfoto bersama tentunya. Silakan Pastor Monique. Shalom semuanya, Victorious Woman, para wanita-wanita yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Saudara-saudara diberkati, boleh lambaikan tangan. Shalom semuanya, sukacita berlimpah. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Pastor Levi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita semua sangat-sangat diberkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala Senior Pastor Abraham Konrad Stupit yang telah memimpin setiap kami untuk masuk dalam perjamuan kudus dan candlelights, dan setiap saudara yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita-wanita berkemenangan Victorious Woman, tetap semangat hari-hari ini. Biarlah di hari-hari ini semakin lebih lagi kita mengandalkan Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita siap menerima mujizat-mujizat baru untuk menjadi garam dan terang dimanapun saudara ditempatkan. Kami percaya setiap kita hari-hari ini, Victorious Woman yang diurapi akan dipakai Tuhan lebih lagi dengan pengurapan yang dahsyat, dengan porsi yang ganda untuk menjadi rekan sekerja Allah. Menjadi rekan sekerja Allah untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. Di hari Natal ini, mari setiap kita tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menjaga hubungan dan tetap menjaga api Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan saya mewakili seluruh wanita-wanita yang luar biasa Victorious Woman menyampaikan Merry Christmas untuk kita semua. Dan mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Dan sebentar lagi kita akan mengambil foto untuk dokumentasi. Saudara-saudara bisa boleh ada di tempat masing-masing dan dari admin gereja bisa mengambil foto bersama. Thank you, dan sesudah itu kita akan ada fellowship ya, sesudah ambil dokumentasi.